kisruh homeless media yang dikabarkan merapat ke pemerintah. Karena diberitakan, Kodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia mengumumkan ada 40 homeless media yang menjadi mitra dari pemerintah. Namun, seperti yang kita tahu, banyak homeless media, terutama yang namanya masuk ke dalam daftar 40 homeless media tersebut, membantah dan memberikan pernyataan sikap bahwa mereka tidak pernah menyetujui menjadi mitra pemerintah. Nah, permasalahannya adalah kenapa hal ini bisa terjadi dan akhirnya berujung kehebohan. Di episode kali ini, gua akan membagikan tentang kronologinya. Kronologi yang sebenarnya. Dan kronologi ini berdasarkan laporan dari Intel Kucing yang kebetulan lewat di grup WhatsApp para homeless media tersebut. Mari kita bedah bareng-bareng. Sebelum gue mulai, gue ingin mengabarkan bahwa belum lama ini gue launching buku kedua gue yang judulnya Cara Cuan dari Podcast. Bukunya ini bentuknya e-book. Lu bisa mendapatkan buku ini di platform Clicky. Gua ada taruh linknya di kolom deskripsi. Buku ini secara garis besar ada 3, yaitu bagaimana cara memulai podcast, bagaimana cara mengoptimalkan podcast, dan bagaimana cara mendapatkan cuan dari podcast. Dan gua juga banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyakan ke gua tentang bagaimana mengundang narasumber, apalagi narasumber yang punya nama besar seperti public figure, dan juga bagaimana caranya supaya kita bisa membuat percakapan sebuah podcast itu menjadi menarik dan tidak membosankan. Dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan seputar podcast yang gue jawab di buku tersebut. Harga bukunya 99.000, tapi selama periode launching ini gue kasih diskon menjadi hanya 39.000 saja. So, biar nggak kehabisan masa periode promosi ini, lu langsung check out linknya di kolom deskripsi. Oke, masuk ke pembahasan tentang homeless media dan Bakom RI ini. Buat lu yang nggak tahu tentang apa sih homeless media itu, pada dasarnya homeless media itu adalah media digital yang menyebarkan informasi dan konten sepenuhnya melalui platform sosial media seperti di Instagram, X, TikTok, Threads, atau bahkan juga YouTube tanpa memiliki rumah berupa situs web yang resmi atau aplikasi yang mandiri. Dan homeless media ini memang populer karena lebih cepat dan lebih responsif untuk memberitakan isu-isu yang terkini. Gitu ya, kira-kira pengertian homeless media. Biar kalau lu yang bingung apa sih homeless media, bertanya-tanya, cari-cari jawaban yang belum mendapatkan jawaban yang pas. Kurang lebih seperti itu pengertian. Oke, masuk ke kasusnya, ke kronologi kejadian kisruh antara homeless media, Bakom RI, dalam hal ini adalah Kodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia. Jadi gini, awalnya ada yang menginisiasi untuk membuat semacam forum atau komunitas yang berisikan homeless media yang ada di Indonesia. Lalu diajak untuk join ke satu wadah yang dinamakan Indonesia New Media Forum atau yang disingkat INMF. Ini kejadiannya di sekitar pertengahan tahun 2025. Jadi memang masih baru hitungannya. Nah, lalu si inisiator ini menginvite homeless media tersebut untuk join ke sebuah WhatsApp group. Nah, bagi sebagian besar media yang di-invite untuk join ke WhatsApp group, merasa ini seperti WhatsApp group pada umumnya, yaitu untuk berinteraksi dengan sesama pelaku media yang lain. Ya kayak lu juga join atau diundang masuk ke WhatsApp group, kebanyakan karena memang ingin berkenalan, ingin berinteraksi dengan orang-orang yang ada di grup tersebut. Oke? Di titik ini, walaupun nama WhatsApp grupnya adalah Indonesia New Media Forum, tapi Indonesia Media Forum ini sendiri belum menjadi sebuah forum resmi. Belum menjadi sebuah entitas, platform, atau apapun itu. Jadi, benar-benar bentuknya hanya WhatsApp group. Oke? Ini perlu lu garis bawahi. Lanjut. Namun, seiring berjalannya waktu, di WhatsApp grup tersebut mulai muncul undangan-undangan untuk bertemu dengan para pejabat di pemerintahan. Undangan ini baik lewat WhatsApp grup itu sendiri maupun via
Pri. Siapa yang ngajak? Yang ngajak dari inisiator yang bikin WhatsApp Group Indonesia New Media Forum tersebut. Dan sebagian kecil member menanggapi dan ikut ajakan-ajakan tersebut. Tapi lebih banyak yang menolak atau tidak merespon sama sekali. Nah, yang gue lihat, beberapa homeless media yang ada di WhatsApp Group tersebut memang rajin mengetuk pintu ke pemerintahan, terutama dari para inisiatornya. Di catatan gua, tahun 2026 saja, kan ini masih bulan Mei ya, itu sudah ada pertemuan dengan Menaker di tanggal 6 Februari 2026. Lalu, 10 Maret 2026 bertemu dengan Wakil Presiden Gibran. 14 April 2026 bertemu dengan Caimin, dan 5 Mei 2026 bertemu dengan Kodari. Di mana yang bertemu dengan Kodari ini berujung ricuh. Nah, seperti tadi gue bilang, karena mereka rajin mengetuk pintu ke pejabat pemerintahan, jadi yang minta audiensi, yang minta ngajakin ketemuan, pada dasarnya adalah inisiator dari WhatsApp Group tersebut, bukan dari pihak Kodarinya. Nah, siapa saja yang memohon audiensi? Ada 6 homeless media. 6 homeless media ini memohon audiensi dengan membawa nama Indonesia New Media Forum. Permasalahannya, di audiensi tersebut berujung pemberian dokumen yang berjudul New Media Forum, di mana di dokumen tersebut mencantumkan nama-nama homeless media yang ada di WhatsApp Group tersebut tanpa minta izin ke pihak-pihak terkait alias main catut nama, main masukin logo ke dalam dokumen tersebut. Sehingga menimbulkan asumsi kalau Indonesia New Media Forum tersebut berisikan 40 homeless media itu. Jadinya kan lucu ya? Kalau nggak mau dibilang goblok sih. Ingat kan tadi di awal gue bilang, ini masih WhatsApp Group doang bentuknya. Iya, WhatsApp Groupnya namanya Indonesia New Media Forum. Tapi belum resmi menjadi sebuah forum, menjadi sebuah komunitas, atau apapun yang ada landasan hukumnya. Tapi kok bisa diklaim sebagai sebuah forum dan dipakai buat pitching jualan ke pemerintahan. Udah gitu main catut nama-nama yang ada di WhatsApp Group tersebut tanpa izin. Kok bisa sih? Dan akhirnya seperti yang kita tahu, Kodari membuat press release dan membacakan list homeless media yang ada di dokumen tersebut. Di mana ini juga lucu. Ketua Bakom miskom. Sehingga menimbulkan kekisruhan. Karena selain 6 media homeless yang bertemu dengan Kodari, media-media yang tidak ikutan, yang namanya dicatut di dokumen tersebut, akhirnya ramai-ramai melakukan klarifikasi pernyataan sikap. Salah satunya adalah narasi. Dan lucunya lagi, narasi ini kan bukan homeless media. Narasi ini kan benar-benar media. Media mainstream. Ada izin jurnalistiknya. Asli konyol banget. Siapapun yang masukin ngasal dan nyatut nama ini, lu tuh tolol banget. Dan banyak media yang akhirnya ramai-ramai melakukan klarifikasi. Sehingga akhirnya ketika berita ini naik, muncul pertanyaan di WhatsApp Group tersebut. Terutama dari homeless media yang namanya dicatut masuk ke dalam list 40 media tersebut. Siapakah yang bertemu dengan Kodari? Namun, tidak ada satupun dari 6 media tersebut yang mau mengaku. Sampai akhirnya baru ketahuan karena masuk berita. Di mana 6 homeless media yang meminta audiensi bertemu dengan Bakom RI antara lain Invipop, Good News from Indonesia, Indozone, Big Alpha, Nalar TV, dan yang keenam, Good Stats. 6 media ini yang meminta untuk audiensi dengan Kodari. Nah, karena kekecewaan, karena namanya dicatut, sebagian homeless media yang ada di grup tersebut memutuskan untuk left dari WhatsApp Group. Di mana menurut gua sangat wajar, sangat bisa dimaklumi karena merasa, loh, gua kan cuman join WhatsApp Group di sini doang. Kenapa tiba-tiba nama gue dibawa-bawa, lalu dimasukin ke dalam pitching lu ke pemerintahan. Kan kalau lu join WhatsApp Group, biasa kan tuh ada beberapa tipe ya orang masuk WhatsApp Group. Pertama yang aktif banget, pokoknya dia selalu muncul terus setiap hari ada aja
obrolan, ada aja sharing apapun lah. Pokoknya intinya dia paling aktif di WhatsApp grup tersebut. Lalu tipe yang kedua adalah yang ya sedang-sedang aja, tipis-tipis, kadang muncul, kadang enggak, kadang menanggapi, kadang enggak. Nah, lalu yang ketiga, ini adalah tipe yang pasif banget, yang cuma ada di dalam grup tersebut, cuma lihat doang, nggak ada komen apa-apa, nggak ada ketikan apa-apa, habis itu ya udah. Nah, lu bayangkan kalau lu menjadi media dengan tipe yang ketiga di WhatsApp grup tersebut. Lu nggak tahu apa-apa, lu nggak ngerti tentang apa yang sedang terjadi, bahkan jarang-jarang juga buka WhatsApp grup tersebut, tiba-tiba lu bangun pagi-pagi, nama media lu dianggap menjadi mitra pemerintah. Bahkan dianggap menjadi buzzer pemerintah. Karena gini, menurut gue ya, kalau ada homeless media mau merapat ke pemerintahan, ya mending lu langsung aja merapat. Merapat aja sendiri. Itu hak lu kok. Boleh nggak homeless media merapat ke pemerintah? Boleh nggak homeless media menerima bayaran? Boleh. Kenapa tidak? Itu kan memang adalah salah satu channel revenue dari sebuah media. Cuma yang harus menjadi pertimbangan adalah bikin media itu tujuannya mau apa? Karena masing-masing orang punya tujuannya beda-beda nih. Ada yang tujuannya ingin menyampaikan kebenaran, ingin menyampaikan berita-berita yang mungkin tidak diliput oleh media-media mainstream. Banyak hal, banyak hal. Nah, cuma kan kalau sudah punya value-nya masing-masing, ketika akhirnya mau merapat ke pemerintahan, di mana merapat ke pemerintahan itu bertentangan dengan value media tersebut, ya otomatis kan menjadi tanda tanya untuk kredibilitas media dan yang punya media itu. Kalaupun misalnya mau menerima bayaran atau mungkin advertorial, ya kan bisa memberikan disclaimer, lo berani. Masalahnya kenapa banyak yang nggak berani? Karena gini, banyak media ini besar karena mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kenapa bisa banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat? Karena itu tadi, kebebasan untuk menyuarakan opini, terutama terhadap kebijakan-kebijakan yang kurang tepat. Bahkan, lucunya, dari 6 homeless media yang bertemu dengan Kodari, ada orang di balik homeless media itu ketika lagi peristiwa Agustus 2025, dia adalah salah satu orang yang aktif muncul terutama ketika campaign 17+8. Orang ini pun bahkan muncul mukanya ketika lagi di depan gedung DPR. Ada. Makanya kan menjadi munafik sekali kalau memang pada dasarnya lu itu punya tujuan merapat ke pemerintah, ya please go ahead. Bangunlah karir lu memang untuk masuk ke pemerintahan. Nggak usah dengan cara-cara seperti ini. Nempel dulu ke 17+8, lalu sok-sokan bikin forum. Mending forumnya udah jadi, masih cuma WhatsApp group, tapi self-claim, bawa-bawa nama orang, nyusahin banyak orang. Kenapa caranya sebegitu pengecutnya? Why? Udah gitu, ketika ketahuan, 6 media ini juga ikut-ikutan bikin pernyataan sikap yang seakan-akan mereka tidak bersalah sama sekali. Mereka merasa juga menjadi korban. Padahal lu duluan yang ketok pintu ke pemerintah. Lu yang ngajakin audiensi untuk bertemu dengan Kodari. Nah, giliran ketahuan dan viral, lu ikut-ikutan, merasa jadi korban. Kan anjing. Goblok beneran. Pengecut. Munafik, cuy. As a man, how low you are. Terus ngemis-ngemis belas kasihan. Seakan-akan gue korban. Victim mentality. Anjing lah. Tapi satu hal ya. Kenapa gue tahu banyak tentang ini? Karena memang gue kenal orang-orangnya. Gue tahu siapa-siapa orangnya, terutama inisiator utamanya. Memang orang ini dari dulu suka banget menggunakan cara-cara seperti ini. Bikin apa, banyak, lalu dia klaim, oh ini ada segini jumlahnya, ada sini loh di tempat saya. Lalu suka bawa nama-nama orang lain, iya saya adalah ini, saya gini, oh saya tahu ini saya dekat dengan ini. Mirip kayak metode siapa ya, suka banget ngeklaim, oh saya kenal sama ini, saya dekat sama ini, oh dia mentor saya, gini. Siapa ya? Gini, kalau lu nggak mau kebakar, jangan coba-coba main api. Jangan coba-coba iseng, lu towel itu apinya, lu nyalain korek, apinya nyala.
Karena begitu udah nyala, kan bisa kebakar. Dan kalau kebakarnya kena elu dan kena orang-orang yang ada di sekitar elu karena tindakan elu yang ngehe sebenarnya. Apakah Kodari ada porsi salah? Ada porsi salahnya. Salahnya Kodari adalah dia menerima dokumen itu mentah-mentah tanpa dia cross-check ulang. Langsung juga dia bikin press release. Dia bacakan itu sebagai 40 media yang merapat dan mau menjadi mitra pemerintah. Tanpa cross-check terlebih dahulu ke media-media yang bersangkutan. Jadi dia langsung berasumsi, oh ada yang datang bilangnya dari perwakilan nih, si dokumen gitu. Ya sebenarnya pada intinya permasalahannya karena itu. Ada yang nggak tahu malu, lalu ramai-ramai menyangkal, terutama yang memang nggak tahu menahu nama-namanya dicatut. Cuma yang mulai juga main drama, playing victim, bahwa seakan-akan dia juga kena menjadi korban. Gitu deh, rame deh. Oke, itu aja dari gue. Seperti biasa, kalau lu punya pertanyaan atau lu mungkin punya opini, silahkan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.